Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Islam Fikri dari kelas 5 Agama 2. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Sebelum memulai memandikan jenazah, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu tempatnya diusahakan tertutup. Kalau misalkan tempatnya di luar, bisa dikasih pembatas. Kemudian yang kedua, jika tempatnya sudah tertutup, maka orang yang memandikan itu dianjurkan dari keluarganya. Kalau tidak ada, maka boleh orang lain, tapi yang paham tentang tata cara bagaimana memandikan jenazah yang benar. Kemudian yang selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu alat-alatnya. Yaitu yang pertama ada kain basahan untuk menutupi auratnya pas nanti dimandikan. Kemudian ada ember, dua ember dan satu gayung. Yang ember pertama isinya air biasa, yang kedua dengan campuran air kapur barus, kemudian sama sabun. Mungkin itu saja yang perlu disiapkan sebelum memulai memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, yang perlu diperhatikan yang pertama, pastikan kita menggunakan sarung tangan agar nantinya kita tidak tahu si jenazahnya itu dalam kondisi sehat, bersih atau bagaimana, kita tidak tahu. Maka kita menggunakan sarung tangan agar ya menjaga diri dari kebersihan. Kemudian jika sudah menggunakan sarung tangan, langkah yang pertama yaitu membersihkan kotoran yang masih ada di tubuh si jenazahnya dengan cara badannya agak diangkatkan seperti ini, kemudian perutnya ditekan-tekan seperti ini, pelan-pelan tekan, dan nanti kotorannya akan keluar. Kemudian kita bersihkan menggunakan air biasa. Belakangnya kita bersihkan. Setelah bersih, belakangnya sudah bersih, maka kemudian sarung tangannya yang tadi untuk membersihkan di bagian belakang, ini sarung tangannya diganti, kan sarung tangan yang baru. Jika semua sudah kotorannya sudah dibersihkan, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu wudhu seperti sholat. Yang pertama dari bagian kepalanya, untuk mulutnya tidak usah dimasukkan air, cukup bagian bibirnya saja dibersihkan, bagian daerah mulutnya saja. Setelah dibersihkan, hidung-hidungnya juga dibersihkan, mulutnya, telinganya dibersihkan, semuanya dibersihkan. Setelah wajahnya sudah dibersihkan, kemudian tangan kanannya dibersihkan, kemudian tangan kiri, kemudian rambutnya dibersihkan, yang bagian belakang juga dibersihkan rambutnya, telinganya, kemudian yang terakhir kaki, dari kaki kanan dan kaki kiri. Setelah wudhu sudah selesai, kemudian kita siram dari bagian tubuh bagian kanan. Siramannya itu 3 kali, kalau tidak 5 kali, 3, 5, 7, pokoknya ganjil, bilangannya ganjil. Dari bagian kanan terlebih dahulu, bagian atas, tangan, bagian kanan, kaki, dan 3 kali bagian kanan, terus bagian kiri 3 kali, kanan kiri, kalau enggak kanan kiri. Pokoknya dimulai dari bagian kanan. Setelah itu bagian punggung, yang bagian sisi kanan seperti di sini, kita kasih air. Kemudian yang bagian sini, punggung bagian sini kita kasih air. Setelah semuanya sudah basah,
dengan siraman bilangan ganjil. Sudah basah, kemudian langkah selanjutnya kita berikan sabun. Diberikan sabun dari bagian atas, bagian dada, perutnya diberikan sabun, tangannya semuanya diberikan sabun. Kasih sabun sambil dibersihkan sela-selanya, pahanya, lututnya, kakinya semuanya dibersihkan. Sela-sela jari kaki semuanya dibersihkan. Kemudian bagian punggung yang kanan juga kita bersihkan menggunakan sabun. Gosok-gosok dibersihkan bagian belakang, kaki. Kemudian juga bagian sini juga dikasih sabun, bersihkan. Setelah semuanya kemudian juga bagian rambutnya juga dibersihkan. Setelah semuanya sudah disabuni, maka langkah selanjutnya yaitu dibilas. Bilas biasa, bagian kanan, bagian kiri, kemudian bagian punggungnya bagian kanan, sisi bagian kanan, kemudian punggung bagian kirinya dibilas. Kemudian jika semua sudah dibilas, maka yang terakhir disiram menggunakan air yang tercampur dengan kapur barus. Setelah semua sudah tersiram dengan air kapur barus, yang belakangnya juga disiram dengan air kapur barus. Yang sini juga dikasih air yang tercampur dengan kapur barus. Jika semua sudah, maka sudah selesai. Yang terakhir itu menggunakan air yang tercampur dengan kapur barus dan tidak disiram menggunakan air biasa lagi. Yang terakhir menggunakan air campuran kapur barus. Jika sudah selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya kita keringkan terlebih dahulu menggunakan handuk. Dikeringkan dari wajahnya, rambutnya kita keringkan menggunakan handuk. Kemudian bagian badannya, tangan, bagian kaki, paha, semuanya dikeringkan menggunakan handuk. Bagian punggung juga dikeringkan, bagian sini juga dikeringkan. Kemudian setelah semuanya kering, kemudian kain yang basahan ini kita ganti menggunakan kain yang baru. Nah ini nih, kita taruh sini. Kemudian yang basahan tadi kita ambil. Dan jika sudah seperti ini, maka si jenazahnya siap dipindahkan ke tempat untuk dikafani. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Yang perlu disiapkan yang pertama yaitu tali untuk mengikatnya nanti itu berjumlah 7 ikatan. Yang pertama di bagian yang pertama itu yang paling atas, di bagian paling atas. Kemudian bagian yang kedua di leher, di dada, paha, bagian lutut, kemudian bawahnya lutut antara lutut sama bagian tumit kaki, ya antara situ. Kemudian yang terakhir paling bawah bagian kaki bawah. Itu tadi sudah disiapkan tali-tali seperti ini. Kemudian disiapkan kain. Ini kain mori, kain yang putih, kain yang suci, kain yang bagus. Itu disiapkan, ditaruh di atasnya seperti ini. 3 lapisan kain ditaruh di atasnya seperti ini. 3 lapis kain ori yang bersih. Dan jika sudah seperti ini, maka jenazahnya tadi taruh di atasnya sini. Jika sudah ditaruh, maka tinggal ini ya, dari bagian sisi kanan. Nah, bagian sisi kanan kita kita tutupkan kain bagian sisi sini ke bagian sisi yang sini satu persatu ya, dari bagian kanan, kemudian bagian kiri,
kemudian kanan kiri. Ya, setelah semua sudah tertutup dengan kain seperti ini, yang langkah selanjutnya itu tinggal tali aja yang paling ujung yang pertama. Ya, untuk mukanya ini dibuka ya, khusus bagian mukanya dibuka seperti ini. Tinggal ditali dari bagian atas dan bagian leher, tinggal tali, kemudian dada. Posisinya tadi waktu ditaruh di sini, posisi jenazah itu tangannya dekat, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Jika sudah tali, maka si jenazah siap dipindahkan untuk kita sholatkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.